Jawa Timur, kita jalan-jalan dulu lagi nih. Kemana sebelum nih? lanjut ngobrol. Mau jauh atau mau sebelah-sebelahan apa mau deketan? Kayaknya kalau pagi ini kita yang deketan dulu aja. Dulu aja ya. Iya. Mau kemana nih? Kita mau ngajak ke Jogja nih. Boleh. Karena selalu ada sesuatu di Jogja ya. Nah, ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih. Ada Aryo Bagus di sana. Halo, selamat pagi Aryo. Apa kabarnya? Selamat pagi Laras dan juga Fedri, api-api wae atau baik-baik saja dalam bahasa Jawa. Wih, api-api wae yo. Silakan informasinya Aryo tentang upaya untuk mendongkrak investasi dari Jogja. Baik, Laras, Fedri dan juga saudara, berbicara tentang inflasi, ini merupakan sebuah fenomena ekonomi yang terjadi di berbagai belahan negara, tidak hanya di Indonesia. Dan ini beberapa tahun terakhir inflasi menjadi sorotan begitu, menyikapi berbagai masalah yang ada di dunia ini. Inflasi ini sendiri ada banyak macamnya, kemudian juga maksud kami ada banyak sekali penyebabnya, mulai dari permintaan terhadap barang dan jasa yang tinggi, bahkan melebihi pasokan yang tersedia, hingga bahan baku dan juga upah pekerja yang meningkat, yang merupakan biaya produksi begitu ya. Kemudian juga ada kebijakan moneter seperti banyaknya uang yang beredar, ini juga ternyata dapat menjadi penyebab dari inflasi itu sendiri. Kemudian inflasi ini ditandai dengan berbagai hal, mulai dari naiknya harga barang dan jasa, kemudian dibarengi dengan melemahnya daya beli dari masyarakat. Namun demikian dampak dari inflasi ini sangat beragam, tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Pada inflasi tinggi yang tak terkendali ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, kemudian juga menurunnya daya beli masyarakat, serta mengganggu perencanaan keuangan individu dan juga bisnis. Sebaliknya, inflasi yang rendah dan stabil memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga mengurangi beban utang dan juga mendorong investasi. Dan fenomena inflasi ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja, pemirsa, namun juga dirasakan oleh para pelaku UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Sulasmi, salah satu pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta berikut ini. Yang saya rasakan saat ini sangat berat sekali ya Pak ya, terutama kami yang punya usaha kecil menengah, jadi merasa terbebani dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Harga-harga mahal, terus nanti uang pendapatan dari warung mau kita belanjakan lagi itu tidak sesuai dengan barang yang mau kita beli. Jadi harapan saya kepada pemerintah segera menstabilkan kondisi ekonomi kita saat ini. Menurut data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin daerah istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, lapisan masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi menengah saat ini turun, dan tadi juga sempat dibahas di awal dari Jendela Negeri pemirsa kaitannya dengan melemahnya atau turunnya angka dari masyarakat atau lapisan masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi atau kelas menengah begitu ya. Ini saat ini ada di angka 17,13%, dan nyatanya fenomena ini dapat menyebabkan terganggunya rantai pasok dan juga potensi menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian fenomena berkurangnya angka kelompok masyarakat kelas menengah ini kemudian menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat harus meningkatkan agility atau flexibility atau kelincahan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan ekonomi masing-masing. Dan menyikapi hal ini, masyarakat juga harus sadar paham betul begitu ya akan konsep pertumbuhan ekonomi inklusif atau pertumbuhan ekonomi sirkular. Nah, untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai ekonomi inklusif, kemudian juga ekonomi sirkular, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pernyataan dari Timotius Aprianto, Sekretaris Kadin DIY sekaligus Wakil Ketua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Kunci utamanya ada di market confidence. Ya, kalau market confidence ini sudah kemudian menarik efek negatifnya terhadap daya beli masyarakat yang menurun, maka otomatis pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh belanja masyarakat ini akan menurun. Belanja masyarakat kemudian menurun, lalu jika belanja masyarakat menurun kan rumus dari pertumbuhan ekonomi kita bergantung juga dengan kinerja ekspor dan juga investasi.
Nah, pemirsa, saatnya sekarang kita membahas tentang angka inflasi di daerah istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik atau BPS daerah istimewa Yogyakarta ini mencatat inflasi pada periode bulan Agustus ini masih terkendali dibandingkan pada bulan Juli atau periode bulan sebelumnya, yakni ada di angka 0,05% atau secara year on year ini ada di angka 2,33%. Angka ini BPS mencatat bahwa angka ini masih ada di bawah asumsi nasional. Kemudian BPS DIY juga mencatat bahwa adanya dampak pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang terkendali di daerah istimewa Yogyakarta seperti yang sudah dicatat oleh BPS DIY, yang kemudian diharapkan akan meningkatkan angka investasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kita ikuti terlebih dahulu pernyataan dari Kepala BPS daerah istimewa Yogyakarta, Herum Fajarwati. Asumsi makro pemerintah di 2024 ini untuk inflasi adalah 2,5 plus minus 1. Di posisi DI 2,33 berarti masih di posisi aman. Pada posisi seperti ini menarik bagi investor karena daya beli tidak begitu tertekan karena inflasinya tidak begitu tinggi, sementara perekonomian juga menggeliat dengan baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di sekitar 5. Di beberapa sektor berkaitan dengan investasi, ada beberapa sektor yang kemudian dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya atau untuk berinvestasi di daerah istimewa Yogyakarta. Di antaranya yakni lapangan usaha industri makanan, kemudian pertanian, akomodasi makanan dan minuman, informasi dan komunikasi, serta konstruksi, yakni pembangunan jalan tol yang saat ini tengah dikebut di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kelima sektor tersebut nyatanya memang benar-benar mampu menyumbang untuk perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 51,65%. Tidak hanya itu, sektor-sektor tersebut nantinya juga dapat diharapkan begitu dapat menjadi penggerak, kemudian juga dapat menjadi motor bagi sektor-sektor lain untuk menjadi pemicu agar dapat diinvestasikan juga begitu ke depannya di daerah istimewa Yogyakarta, untuk kemudian menekan angka inflasi dan juga untuk terus meningkatkan angka investasi di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian Laras, Febri yang dapat kami laporkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, Aryo Bagus langsung melaporkan dari Jogja. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Aryo.